kan dibikin tenaga penyeberangan di atas, Cong. Tapi lo tau dong, manusia Indonesia walaupun penyeberangan Di bawah. tetep aja Apa ini tangga kayaknya. capek anjir. Jadi kalau misalnya kalau ini kan harus dibayar 6 bulan harus dibayar 9 juta, jadi kelihatannya besar. Walaupun sebenarnya besar emang. Tapi kalau sekarang kan mungkin katanya banyak kampus-kampus yang sistem paket ya. Paket ya. Jadi udah dipaketin segini. Paket heboh aja, bukan paket hemat. Paket heboh. Yang heboh orang tuanya segini bayarnya. Selamat datang dunia tenang, mari dengarkan podcast kepedean, podcast kepedean, podcast kepedean. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel podcast. Kepedean. Apa kabar semua teman-teman? Semoga teman-teman lagi sehat-sehat semua nih. Iya, begini musim lagi, aduh nggak jelas ya. Wah, kayaknya kita mulai musim pancaroba, Cong. Iya, pancaroba. Pancaroba udah musim hujan, udah mulai banjir Ah. di salah satu, bukan satu ya, di beberapa titik kadang hujan udah banjir. Iya. Ya anggap aja sebagai wahana lah. Wahana bermain ya. Jadi ya gratis ya. Nah, karena buat teman-teman yang belum nonton episode 1 2 ya, nonton dulu. Nonton dulu. Iya. Sekarang kita udah ada di Noise, Cong. Wih, Oh, saya juga punya TikTok ya ya. TikTok. Iya. Jadi kita rambah semuanya. Iya, terus joget-joget ya, Cok. Gitu. Jadi episode 1, episode 2 udah Udah tayang. tayang, Ya, jadi teman-teman bisa lihat video-video kita lainnya tentunya. Iya. Kita bahas apa hari ini? Kita bahas fenomena yang menggelitik sih, Jang. Geli dong, geli. Iya, menggelitik. Karena Pak ada suatu kampus di Tangerang Selatan tuh yang heboh, Cong. Dia gila mahasiswanya, wah. Iya kan udah mulai masuk masa perkuliahan Iya, baru. baru. Ya. Apalagi sekarang udah COVID sudah berlalu, jadi sekarang Iya. udah online. Iya, udah- Offline. udah offline. Jadi sudah mulai masuk ke kampusnya, jadi belajarnya sudah mulai bertatap muka. Iya, benar. Nah, mereka bertatap layar. Jadi Jadi kemarin tuh waktu pandemi nggak kelihatan, Cong. nggak Ya? kelihatan. Wah, pas udah offline, wah. Hampir 10.000 mahasiswa baru, Cong. Iya, katanya. 9-10 ribu lah segituan Iya. lah ya. Jadi ada satu kampus di Tangerang Selatan yang mahasiswanya luar biasa. Iya. Itu bisa sebenarnya nggak sih namanya? Boleh ya kalau kita. Iya, emang ya? Umpam. Jadi Umpam merupakan salah satu kampus yang di daerah kanan Tangerang Selatan yang mahasiswanya cukup banyak di penerimaan mahasiswa kali ini ya. Iya. Tapi gue pikir, gue sih nggak tahu ya kenapa Umpam bisa segitu banyaknya. Iya, tapi sekarang gue pengen bahas itu kenapa jadi misalnya efek dari itu tuh bikin macet, Cong. Iya, emang rame kan di media-media sosial ya. Iya, banyak yang Kalau kita baca-baca ya protes juga di sosmed kan. iya, di Instagram di mana yang kemarin katanya aja pas lagi masa orientasinya, iya, Orientasi. iya, atau ospeknya atau mos-mosnya lah kalau di sekolah mos itu macetnya bukan main, Jong. Harusnya kan namanya orientasi itu berarti nggak semuanya datang ya. Datang loh. Harus datang lagi. Oh. Kayak kita ospek kan datang mungkin ya, kalau nggak datang mungkin diwajibkan datang, tapi kalau dia nggak datang udah kemauan masing-masing ya. Tapi kan kalau diwajibkan mungkin datang kali, karena kan pengenalan kampusnya. Jadi mungkin Umpam itu bisa segitu banyaknya, mungkin ada beberapa faktor kali mungkin, Jong. Iya, mungkin mereka ya inilah namanya. Ini kan juga masuk bisnis ya, Cong. Jadi Iya, otomatis mereka lihat iya. peluangnya di mana gitu. Ya kata gue sekolah itu sama juga dengan perusahaan sih, Cong. Perusahaan. Ya dalam arti ya bener bisnis emang berdagang, kita kan apa? Iya, Kalau sekolah bisa dibilang jasa nggak sih? iya jasa lah, jasa Iya. kesehatan juga. Iya kan jasa kan. Jadi kan ya hasil yang ditampilkan, hasil yang ditonjolkan buat orang, kayak di situ aja kayak kita Menarik sakit, kita gitu. sakit nih. Oh, di sononya dokternya bagus tuh. Oh, iya. Ya, Terus mungkin biayanya juga Biayanya ringan. terjangkau kan, Iya. akhirnya begitu. Ya mungkin di Umpam mungkin juga seperti itu ya. Mungkin biayanya mungkin terjangkau hingga mahasiswa-mahasiswanya akhirnya banyak minat di situ. Jadi tapi nggak bisa dibilang juga, Cong. Belum tentu yang biayanya murah itu belum tentu nggak bagus juga, Cong. Iya sih. Tapi yang lucu itu sebenarnya emang di jalanan di depan kampus tuh sempit, Cong. Dua mobil, Cong. Dua mobil nih. Dia jadi jalanannya itu gede, Cong. Jalanannya itu gede, jalanan bisa bilang jalan lebar, bisa bis juga bisa lewat. Tapi kan mungkin kan terkadang kan mungkin orang yang menggerutu lah ya di media sosial. Mungkin orang yang mau berangkat kerja macet, pulang kerja macet,
Tapi misalnya itu kampus juga bisa apa namanya menggiring mahasiswa misalnya, demo, lu demo 9.000 satu angkatan Oh, aja, iya. perwakilan Tuh iya. Dia Cong Jakarta Cong. 9.000 dia kemarin tuh satu angkatan 9.000 ya. Gila kata gua. Tapi kan kalau lewat di sana emang kampusnya besar sih. Besar gede ya. Kampusnya besar. Gua kan hampir setiap hari gua lewat situ, Cong. Oh, lu ternyata yang gerutu juga ya, kayak ini gerutu juga. Enggak, gua lewat kampung sekarang. Kamu. Karena gua udah gak sanggup lewat depannya. Masih ada jalan tikus. Iya, jangan tikusnya. Jadi mungkin masyarakat ya mungkin yang agak-agak, tapi bagi gue ini juga Cong, apa ya, mungkin yang ngedemo, bukan yang ngedemo ya, mungkin yang mengkomplain mungkin orang yang biasa lewat. Iya, Tapi iya. buat masyarakat sedikit kan menjadi lahan usaha Cong. Entah ada kos-kosan, ya kan? Iya, iya. Entah ada jadi dia yang nggak dagang jadi dagang. Ngomong fotokopi lah, makan lah, ya. gitu kan. Jadi satu posisi ada inilah plus minusnya lah ya. Iya, iya. Kalau misalnya mahasiswa banyak, lingkungan sekitar pasti jadi hidup, Cong. Iya, bener sih. Lingkungan jadi hidup. Tapi masyarakat yang naik mobil jadinya, Jadinya gila ya. jadi gua pernah baca gitu ya. Katanya dia mau jalan, dia mau pulang aja dari rumahnya gitu, mau pulang ke rumahnya, rat umpam aja, jaraknya nggak jauh, hampir 2 jam dia nggak jalan. Ya nikmatin lah. Jadi berarti lu nggak sempat kena waktu lagi hebohnya berita itu, nggak sempat jalan situ nggak? Jadi Nggak. udah antisipasi Gue dulu. udah antisipasi, jadi karena gue tahu umpam itu kan atau yang itu emang namanya mahasiswa kadang kan nyebrang. Iya, iya. Lu bayangin Cong, kalau 1.000 orang nyebrang itu gimana? Bareng-bareng ya. Wah gila, macet sih. Harusnya sih punya apa namanya, Bener. penyeberangan. Katanya kalau gue nggak salah dengar emang lagi pengen dibikin. Jadi orang-orang tuh pada minta pengajuan dibikin tenaga penyeberangan di atas, Cong. Tapi lu tau dong, manusia Indonesia. Oh, pada penyeberangan Di bawah. tetep aja. Apa ini tangga kayak? Capek gitu. Palingan langsung, Jadi nggak bikin macet aja iya. tetap. Jadi itulah jadi maksud gua umpam ya salah satu fenomena yang bisa dibilang kampus yang, tapi ada juga nggak ya kampus-kampus pada ngiri, Cong. Wah ngiri. Oh, umpam gua banyak ya, gimana apa jadi akhirnya bukan menjelek-jelekan ya, tapi merasa pasti ada kenapa nih bisa seperti ini. Tapi gue ya pengertian sini mungkin kita harus kita nggak tahu sih misalnya datanya kampus lain tuh gimana, apakah menurun gara-gara itu, karena gua pindah ke sana semua gitu. Enggak, kalau gue model fenomena zaman dulu tuh base itu. Besi ya. Dulu kan mirip base kan murah kan, ya. Iya. mahasiswa juga banyak. Emang sekarang nggak murah? Gue nggak tahu, masih murah mungkin ya. Harus ya, masih terjangkau. Mungkin masih terjangkau loh. Dulu kan kalau zaman kita kuliah dulu kan BSI itu kan termasuk terjangkau lah. Akhirnya masih murah. Banyak masanya dulu juga ya, sama ya. Coba lah, misalnya kalau kita anggaplah mungkin umpam misalnya kita nggak tahu lah, atau kampus-kampus bukan umpam aja lah, mungkin kampus-kampus yang menengah itu mungkin kan biaya kuliahnya sekarang berapa, Cong? Iya iya. Udah hitungannya kan juta-jutaan lah. Setahu gua tuh mungkin kalau yang apa kampus-kampus ternama gitu dari Jakarta gitu itu kira-kira mungkin semesternya 8-9 juta mungkin. Tuh, dong. 8-9 juta. Anggapannya Iya. misalnya di kampus yang A 8-9 juta, terus di kampus B dia menawarkan misalnya 5.000 sebulannya. Per semester apa? Sebulannya, berarti pas semester kan kurang lebih kan hanya sekedar 3 jutaan lah. Kan cukup Jauh ya. jauh. Walaupun nanti kenyataannya setelah lulus pun kan kita belum tentu kerja itu kan segampang nyarinya gitu Iya, ya. kayaknya nggak sebanding lu biaya sekolah atau kuliahnya segitu tinggi, per semesternya 9 juta gitu kan. Tapi nanti pekerjaannya nggak menghasilkan kayak gitu. Tapi lu setuju nggak kalau ada bilang begini, jadi kalau orang tuh kuliah dimanapun sebenarnya sama, hanya nanti kita bawa dirinya bisa masing-masing, apa enggak juga, apa emang harus kuliah di kampus yang ternama dong? Itu maksudnya salah satu faktor, tapi bukan utama kalau menurut gua sih, ya kan. Tapi kan individunya juga gitu. Tapi soalnya ini bandingin ya, misalnya lu 9 juta per 6 bulan berarti ya. Misalnya itu dibagi mungkin sebulannya 1,5 juta. Lu bayar SPP 1,5 juta kuliah. Jadi masuk akal juga nggak sih, Bang? Kalau anak gua aja SD aja sebulannya kira-kira 7.000. Tapi berarti ya Setengahnya ya. masuk akal juga nggak sih? Ya mungkin masuk akal, Jong. Tapi mahal, Cong. Iya. Mahal. Tapi mungkin karena biayanya langsung dibayar langsung sekaligus kalau mungkin. Mungkin kalau biaya dicicil kita nggak tahu, misalnya boleh dibayar per bulan gitu. Kayak sekolah, Cong. Ini tetap aja nunggak. Berarti saya nggak bayar, Pak. Sama aja. Jadi kalau misalnya kalau ini kan langsung dibayar 6 bulan langsung dibayar 9 juta, jadi kelihatannya besar. Walaupun sebenarnya besar emang.
Tapi waktu kita zaman kuliah, gue inget tuh waktu kita zaman kuliah tuh gue tuh bayaran tuh paling mahal tuh nggak pernah lebih dari 2.500.000, Cong. Waktu dulu kita per SKS Nah, dulu kita ngitungnya per SKS. Kalau sekarang kan mungkin katanya banyak kampus-kampus yang sistem paket ya. paket ya. Jadi udah dipaketin segini. Paket Pahe. heboh aja, bukan paket hemat, paket Paket heboh. Yang heboh orang tuanya segini bayar ya. Orang tuanya yang kejang-kejang anjir. Tapi lu bisa bayangin loh, Cong. Kalau sekarang aja bayar segitu, nanti anak kita gimana, Cong? Oh iya sih, makanya Kuliah sekarang aja kali ya. Iya, cepetnya sekarang ya. Jadi mumpung masih bisa bayar. Iya, besok anak gue dapet 24 lah. Jadi apa, Jo? Iya. Jadi bingung, Cong. Iya, jadi kita sebagai masyarakat juga nggak bisa ngejudge lah bahwa kampus yang murah itu jelek. Iya, benar. Kampus yang bagus itu, kampus yang mahal itu bagus, nggak bisa juga, Cong. Mungkin gini, Cong, mahal itu kan juga fasilitasnya menunjang. Ya, betul. Mungkin ya kan. Soalnya ruangnya ber-AC gitu kan. Soalnya liftnya bagus. Yang murah pakai apa? Kipas bambu. Dan itu mejanya dikasih kipas bambu satu. Enggak dikasih alat yang kipas yang ditekan dengan Oh, iya? satu jam. Pegang. Walau satu kelas begitu, dosennya masuk. Wah, ini bukan kampus, ini quality control nih. Pabrik kita. Kipas tangan. Iya, jadi kayak quality control sama gimana, boleh layak nih, nggak layak. Itu sih mungkin itu juga jadi apa subsidi, Cong. Jadi sekalian lu kerja ya kan. Kampus dapat orderan Tapi bisa quality bilang gitu. control. Contoh lah misalnya, oke lah gitu misalnya 9 juta per semester. Misalnya ada kampus yang Tangerang Selatan itu misalnya biayanya misalnya 1.000 atau berapa ya, nggak 1.000. Tapi kan kalau mahasiswanya banyak kan, Sama aja sebenarnya ya. apa enggak makanya kata gue mungkin lebih banyak harusnya dapetnya daripada yang ini. Tapi mungkin juga kita nggak mungkin kualitas ya mungkin bisa juga ya berpengaruh ya gitu kan. Tapi kita nggak tahu kalau kita nggak kuliah di sana ya, kita juga nggak membandingkan secara langsung. Tapi mungkin ada image juga, Cong. Orang-orang kita kadang kan lebih banyak ini, Cong. Ada juga apa gaya-gaya gitu. Oh, jangan kampus itu kayak gimana gitu. Oh mungkin misalnya gengsi. Iya, gengsinya gede kan kadang-kadang. Oh, iya. Kan ada gitu kan. Iya. Misalnya kampusnya di situ aja, jadi kalau situ kayaknya anak-anaknya lebih ini. Tapi kalau menurut gue, zaman sekarang apalagi rakyat Indonesia itu kan, ya misalnya nggak semuanya orang mampu ya. Jadi ya Ada orang Jawa, ada orang gitu kan, orang. maksudnya ya kalau biaya murah kenapa enggak gitu kan. Yang penting kan nanti setelah lulus mereka bisa buang kerjanya lebih tinggi karena kan Indonesia harus ijazah gitu kan. Oh lu ijazah lu apa baru diterima kan. Jadi iya enggak, kadang-kadang gitu. Jadi orang kan kalau ada nggak gini misalnya orang pacaran, terus ibunya nanya, kamu lulusan mana? Iya. Kampus mana itu? Gitu. Iya. Atau nggak setujuin gitu, gara-gara apa? Oh jangan keluar situ pacarannya ya. Lebay. Lebay. Ada juga siapa tahu ada lu juga siapa tahu. Jadi jangan ngomong siapa tahu ada lu. Itu jadi ibunya itu bergengsi tinggi. Iya nggak perlu kayak gitu sih. Jadi kata gue ya kan kuliah mah di mana aja sama sih kata gue. Walaupun itu bener kata lu, fasilitasnya mungkin yang berbeda, mungkin fasilitasnya. Mungkin kalau yang diajar nggak mungkin, misalnya kita kuliah psikologi nih dulu, psikologi di UI, psikologi di Mercu Buana, kuliah di Esa Unggul, pasti kan materi belajar pasti kan jauh beda, Cok. Iya. Nggak mungkin kalau misalnya yang di UI ngebahasnya B, yang ini bahasa C, D, maksudnya kan benang merahnya pasti kan sama dong. Juga kadang-kadang kan juga dosen misalnya paralel, misalnya dia juga ya, betul. di sini, ngajar sini juga, gitu kan? Jangan-jangan dosennya muter-muter itu aja, ya kan? Sama aja. Sama kayak guru pasti kayak begitu. Iya, kan? Ngajar di sekolah A, sekolah B, sekolah C, sebenarnya dosennya itu aja. Iya. Makanya itu satu ya, kalau kayak brand aja lu punya nama yang bergengsi, fasilitas bagus, gitu. Jadi jangan mengecilkan yang meremehkan yang murah gitu. Mungkin di sana juga persoalannya tinggi, Cong. Karena banyak Cong saudaranya. Betul. Jadi kata gue yang itu mesti kita sebagai itu juga jangan ngejudge yang murah itu terus kita sebagai masyarakat juga yang mengerti aja lah. Ya, apalagi ke situasi kondisi ekonomi Indonesia dan dunia lagi turun naik. Berguncang gitu ya. Terus ya mungkin kalau misalnya orang-orang pada ngomong di situ macet, apa nanti ada solusinya mungkin dari pemerintah daerahnya, Cong. Apa nanti dibangunin jembatan penyeberangan, walaupun mungkin kemungkinan gak guna. jadi tapi mungkin ya solusi mungkin bisa nanti di atasnya gimana caranya, apa nanti mahasiswanya. Mungkin kampusnya juga punya ini ya, jadi soalnya dia punya kebijakan apa gitu kan. Apa nanti kuliahnya dipecah-pecah, ya, jamnya.
Tetap aja, Cong. Apa? Itu berapa angkatan? Itu satu angkatannya 10.000. Enggak, kita ngasih solusi nih, Cong. Kita ngasih solusi. Solusi yang membingungkan juga ini, membagongkan juga. Jadi ya mungkin nanti ada lah. Jadi tapi orang stres juga loh, Cong, kalau setiap hari macet itu setiap hari kan. Kalau menurut gue gini, Cong, yang paling efektif solusinya adalah penduduk Tangsel pindah dari situ Lembang. Tapi jangan-jangan yang kuliah situ bukan orang Tangsel juga loh, Cong. Iya, Mungkin juga ada pasti. orang daerah. Ya masa semua yang kuliah bareng semua, Wih, tetanggaan. Tahu. Ternyontek semua tugasnya. Tangsel. Tapi mungkin masyarakat sekitar juga lewat kampus Umpam juga bisa menghidupi. Iya benar sih. Iya. Iya. Jadi yang tadinya mungkin dari kemarin covid sepi, akhirnya rumah makan jadi hidup lagi rame. Kos-kosan yang kemarin kan waktu covid orang pada pulang kampung semua karena kuliah nggak ada, akhirnya sekarang jadi hidup lagi. Jadi kita ngambil sisi positifnya juga, Cong. Iya. Jangan ngomong jeleknya juga terus. Apa tahu kan ada orang-orang yang pengen kuliah yang mampunya biaya segitu. Iya, karena kan nggak cuma bayar semester terus udah selesai. Iya, betul. Kan? Lu butuh ongkos, Ongkos, makan. Misalnya nanti ngeprint atau lu beli peralatan Iya. buat praktek, gitu kan macam-macam. Jadi kuliah itu kan bukan hanya sekedar bayaran. bayaran Ya mungkin kita bisa doang. kuliah bayarannya doang, tapi kan emang hari-harinya lu dari masuk kuliah sampai nanti semester 8 lu nggak mau pulang. sama aja kita beli kendaraan juga. Iya. Katanya kendaraan mampu kan juga harus maintenance-nya, Iya, betul. bensinnya, servis juga sama aja. Jadi buat gua juga, buat teman-teman yang mungkin nggak punya kesempatan buat kuliah juga jangan berkecil hati, Cong. Iya, banyak juga yang soalnya yang orang luar gitu, orang yang terkenal nggak kuliah tapi bisa sukses. Ada kan banyak kan kita dengar cerita orang-orang yang di DO ternyata hidupnya Iya. lebih bagus itu Mungkin ya. karena mereka fokus, Ah. ya kan, terus mungkin tekun juga gitu. Jadi intinya mah ya apa yang lu kerjakan lu fokusin aja gitu ya. Iya. Nanti pasti ada titik temunya gitu. Entah nanti apa? Kalau kata orang kan kesuksesan itu nanti kesempatan bertemu dengan keahlian, Cok. Oh. Ya kan iya, nanti tinggal benar-benar. ketemu momennya aja. Lu punya keahlian nanti ada kesempatan dia ketemu ya sukses. Jadi buat teman-teman yang nggak punya kesempatan buat kuliah ya juga jangan nggak usah berkecil Karena hati. faktor kesuksesan itu bukan cuman karena lu kuliah di mana, Cok. Betul. Karena kayak kita juga kan pribadinya kan, soalnya kita punya Lu teman sama siapa? banyak. Bagaimana cara lu membawa diri lu? Iya, adaptasi. Karena gini, skill kita. ada nggak gini? Terkadang misalnya lu kuliah lah, oke lah, lu kuliah, kita kuliah nih, coba lulus nih, gue udah lulus duluan, lu belum lulus misalnya. Iya, iya. Itu bukan misalnya, Itu beneran, kenyataan, Cok. itu kenyataannya. Terus karena kita deket nih, Cok, Iya. coba ada lebih pintar, Cok. Tapi kan, oh, kayaknya, tapi karena gue deket sama lu kan, gue bisa bilang, Ci, ada lowongan di tempat gue. Itu kan sistem bukan hanya sekedar pintar doang di kampus, Cok, tapi bagaimana cara kita beradaptasi dengan lingkungan, berteman. Iya. Kan jadi kalau orang bilang apa kampus ini pasti nanti jadi kerjanya bagus, nggak ini juga sih. Belum menentukan juga gitu, belum tentu juga gitu kan. Jadi Kayak gitu sih. Jadi tetap semangat lah buat teman-teman yang sedang Iya. menempuh pendidikan saat ini. Dan terus juga apa namanya, mungkin jadi bahan pertimbangan juga buat kampus lain. Ada saingannya, harganya Betul. jauh ya harus lebih menjangkau lagi ya harganya ya mungkin ya. Jadi kalau bisa semuanya bisa berkuliah, Cong. Iya. Jadi apa ya? Pendidikan kan penting, Cong. Pendidikan. Jadi pendidikan sebenarnya kan salah satu apa ya utama lah, Cong, ya, dalam Salah satu yang utama iya, dalam kehidupan iya. ini ya. Ya kalau gue bilang sebenarnya kalau kuliah itu, kalau bagi gue kuliah itu kan sebenarnya kita kan oke lah kita belajar ilmunya iya lah, Cong. Tapi bagi gue kan itu kan kita bagaimana cara beda, Cong. Orang lulusan nanti misalnya SD gitu ya, sama nanti misalnya lulusannya kuliah, bagaimana cara dia mengambil keputusan, Cara berpikir. cara mengambil berpikir itu kan solusi. seperti itu dong. Iya, Kalau nanti sudah lulus kerja nanti mah pasti belajar lagi, Cong. Iya benar. Tapi di lingkungan sekolah itu kita belajar bagaimana cara mengambil keputusan, bagaimana cara bersosialisasi dengan orang. Iya. Misalnya kita di bawah tekanan juga gimana caranya keluar di bawah Ya itu kan tekanan. bagaimana cara-cara kita itu. Iya benar. Kalau nanti masalah belajar nanti lu kerja, gue yakin nanti belajar lagi Ya kok. kita kan sebenarnya ada orang bilang belajar sampai kita mati, Cong. Betul. Terus jadi ya belajar terus, nggak mungkin berhenti. Udah lulus udah bebas santai. Iya, jadi buat teman-teman yang di kampus juga jangan berpikiran meremehkan gitu. orang yang nggak kuliah. Ya, iya. Gitu. Jadi ya kita nggak tahu nasib orang bisa macam-macam lah, Jong. Iya. Jadi fenomena yang cukup rame, Cong. Bener rame, Cong, di media sosial rame, Cong. Itu Yang gue pikir sih dari sudut pandang kita sebagai bapak sih itu, Cong. Nanti biaya kuliah anak kita nanti ada nggak yang kayak Unpam gini, Cong, yang terjangkau buat anak? kata gue pasti setiap zamannya pasti ada, Cong. Ada ya. Tapi mungkin nanti tinggal ya, sama aja gini lah. Restoran lah, Cong.
walaupun ada yang mahal-mahal tapi kan tetap ada aja yang murah, Cong. Iya sih. Tentang nanti kan tinggal dia mau ngambil marketnya yang mana, Cong. Dia Ya, ada market masing-masing. Iya, ya, jadi gitu emang pangsa pasarnya mau di mana kan. Mungkin kalau kampus yang murah mungkin dia kan nggak muluk-muluk, mungkin dia nggak mau ngambil juga anak-anak yang elit kan nggak mungkin, Cong. ya. Jadi kata gue sih yang elit juga nggak mau mungkin gitu. ya kan gitu. Jadi kan emang pasar-pasar udah beda-beda kata Iya gue sih. nanti sih emang ada masanya sih. Tenang aja, Cong, anak kita ntar masuk Umpam, Cong. Nggak bisa sih ya. Ya, Apa-apa. apa. Kayaknya Jadi gitu aja ya Iya. untuk pembahasan pendidikan ya. Biaya pendidikan nih. Biaya Cong. pendidikan. Jadi yang bisa mempengaruhi orang masuk ke situ gimana. Nah. gitu. Jadi buat teman-teman jangan lupa nih, kita masih disupport nih. Wah, kita masih ini mulu perasaannya ya. Iya. Kita udah kontrak kemarin sampai 2000 episode di sini, Cong. Ngalahin sinetron itu TV, Cong. Iya. Jadi makasih buat Kepiting Mertua. Oke, itu mertua. Mulai Udah yang- sediain tempatnya ya. Yang tempatnya. Jadi buat teman-teman yang ada di daerah Ciledug, Tangerang, daerah mana lagi ya? Tangerang lah, kota iya. ya, Tangerang umumnya gitu ya. Iya. Yang pengen makan-makan kepiting, mungkin di sini lagi ngidam-ngidam, Mas, mau nyari kepiting di mana nih, Mas? Oh, iya. Wah. Pasti kepitingnya fresh, masih Fresh, hidup. masih hidup. Yang lainnya juga. Jadi pas dicari masih hidup. Iya, jadi mau dicapit. Jadi ya kan mungkin kan orang pengen makan kepiting di sini itu harga terjangkau. Iya. Tapi bukan kepiting doang kan di sini. Iya, ada liwetan juga, Oh. ada bakaran juga. Jadi macam-macam lah Terus tinggal. tempatnya juga buat Lu lihat dong keluarga tuh. buat keluarga tuh pas. Cong. Pas. Jadi enak lah, luas lah buat ngobrol-ngobrol gitu ya. Iya, nggak berisik juga. Nggak Sini kan berisik di ya, dalam, di kan, dalam. jadi nggak bising. Gitu. Oke. Ya buat Kepiting Mertua, semoga sukses selalu Kepiting Mertuanya. Amin, amin. Oke, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Iya. Ya, Kita mau bahas apa kita? Spoiler boleh nggak sama teman-teman bahas apa kita? gue sih lagi pengen ngebahas ini, Cung. Kemarin motor gue ngisi minyak tanah, Cung. Gue kira si tuak angin. Jadi Biar yang masuk angin. Perutnya kosong kan, Cong? ya kemarin iyalah kita kan lagi ramai BBM, Cung ya. Iya, mungkin nanti kita bahas BBM kali ya. Iya, mungkin lah. Tapi nanti kita bahas BBM nanti lah. Iya, tips and trick. Tips and Wih, trick. yang nggak berfaedah. Yang nggak bermanfaat tentunya. Hanya di sini di Oh, podcast sedikit. kepedean. Oke lah, gua Dimas. Gue Panji. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.